Halo Sobat Cakar TV, kembali lagi bersama saya di channel yang selalu mengupas tuntas hal-hal menarik di sekitar kita. Nah, kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi mungkin jarang kita pikirkan asal-usulnya. Yap, kita akan membongkar sejarah rukun tetangga dan rukun warga, atau yang lebih kita kenal dengan singkatan RT dan RW. Kalian pasti tahu kan, ada Pak RT, ada Bu RW, setiap ada urusan administrasi di level paling bawah, mulai dari bikin KTP, surat pengantar nikah, sampai lapor tamu yang nginap, kita pasti berhubungan sama mereka. Tapi, pernahkah kalian bertanya, sejak kapan sih sistem RT dan RW ini ada di Indonesia? Apakah ini warisan dari zaman kerajaan dulu? Atau murni ciptaan bangsa kita setelah merdeka? Yuk, kita telusuri jejaknya bersama-sama. Untuk menemukan akarnya, kita harus mundur jauh ke masa pendudukan Jepang di Indonesia, sekitar tahun 1942 hingga ke 1945. Saat itu, pemerintah militer Jepang membentuk sebuah sistem organisasi masyarakat untuk memudahkan kontrol dan pengawasan terhadap penduduk pribumi. Sistem ini mereka sebut dengan nama Tonari-gumi. Tonari artinya tetangga, dan gumi artinya kelompok atau perkumpulan. Jadi, Tonari-gumi secara harfiah berarti kelompok tetangga. Konsep ini sebenarnya sudah ada di Jepang sejak zaman Edo dan diformalkan pada tahun 1940-an untuk memobilisasi rakyat dalam upaya perang. Nah, sistem inilah yang kemudian mereka terapkan di Indonesia. Setiap Tonari-gumi terdiri dari sekitar 10 hingga 20 kepala keluarga yang tinggal berdekatan. Tujuannya apa? Tentu saja bukan untuk gotong royong memperbaiki jalan seperti yang kita kenal sekarang. Tujuan utamanya adalah untuk kepentingan Jepang. Pertama, sebagai mata-mata. Setiap anggota Tonari-gumi diwajibkan untuk saling mengawasi satu sama lain dan melaporkan aktivitas yang dianggap mencurigakan atau anti-Jepang. Jadi, sistem ini diciptakan untuk memecah belah dan mengontrol rakyat dari level paling bawah. Kedua, untuk mobilisasi sumber daya. Melalui Tonari-gumi, Jepang dengan mudah mengumpulkan sumber daya yang mereka butuhkan untuk perang. Mulai dari hasil bumi seperti padi, hingga tenaga kerja paksa atau yang kita kenal sebagai romusha. Pengurus Tonari-gumi saat itu punya tugas berat untuk memastikan target setoran dari warganya terpenuhi. Jadi, bisa dibayangkan betapa mencekamnya suasana saat itu. Selain Tonari-gumi, Jepang juga membentuk struktur yang lebih besar yang disebut Azajokai. Azajokai ini membawahi beberapa Tonari-gumi. Kalau kita lihat polanya, ini sangat mirip dengan struktur RW yang membawahi beberapa RT kan? Jadi, bisa kita simpulkan bahwa cikal bakal RT dan RW yang kita kenal sekarang adalah Tonari-gumi dan Azajokai buatan Jepang. Sebuah sistem yang lahir dari kebutuhan kontrol dan eksploitasi di masa perang. Lalu, apa yang terjadi setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945? Apakah sistem ini langsung dihapus karena merupakan warisan penjajah? Ternyata tidak, sobat. Para pendiri bangsa kita melihat ada potensi positif dari sistem ini jika tujuannya diubah. Setelah proklamasi kemerdekaan, suasana kan masih sangat genting. Agresi militer Belanda datang lagi, dan negara kita yang baru lahir butuh sebuah struktur yang solid sampai ke tingkat paling bawah untuk menjaga keamanan dan persatuan. Nah, pemerintah Indonesia saat itu memutuskan untuk mengadopsi dan memodifikasi sistem Tonari-gumi. Namanya diubah. Di Jakarta, misalnya, Gubernur Suwiryo pada tahun 1945 mengeluarkan maklumat yang mengubah Tonari-gumi menjadi rukun tetangga atau RT. Tujuannya pun dirombak total. Dari yang tadinya alat kontrol penjajah, diubah menjadi alat untuk memperkuat persatuan, menjaga keamanan lingkungan, dan membantu penyaluran informasi dari pemerintah ke rakyat. Azajokai juga bertransformasi menjadi rukun kampung, yang kemudian kita kenal sebagai rukun warga atau RW. Fungsinya bergeser 180 derajat. Jika dulu tugasnya mengawasi untuk kepentingan Jepang, kini tugasnya adalah menjaga keamanan bersama dari ancaman luar. Jika dulu tugasnya mengumpulkan paksa hasil bumi, kini RT dan RW menjadi sarana untuk gotong royong dan saling membantu antar warga. Ini adalah sebuah contoh adaptasi yang sangat cerdas dari para pemimpin kita saat itu. Mereka tidak menghapus sentimenta warisan kolonial, tapi mengubahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa sendiri. Seiring berjalannya waktu, peran RT dan RW terus berkembang. Pada era Orde Baru, peran RT dan RW semakin dikukuhkan melalui berbagai peraturan. Mereka menjadi ujung tombak pemerintah dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Misalnya, program keluarga berencana atau KB, pendataan penduduk sampai program wajib belajar. RT dan RW menjadi perpanjangan tangan pemerintah yang paling efektif untuk menjangkau setiap jengkal wilayah dan setiap keluarga di Indonesia. Namun, di masa ini pula, peran RT dan RW kadang kembali mirip seperti era Jepang, yaitu sebagai alat kontrol.
Pemerintah Orde Baru menggunakan struktur ini untuk memonitor aktivitas politik warga dan memastikan stabilitas negara versi mereka. Siapapun yang dianggap aneh atau berpotensi mengganggu bisa dengan mudah dilaporkan melalui jalur RT dan RW. Setelah era reformasi 1998, suasana berubah. Semangat demokrasi dan otonomi daerah menguat. Peran RT dan RW pun kembali mengalami penyesuaian. Mereka tidak lagi dilihat murni sebagai alat pemerintah, tetapi lebih sebagai lembaga kemasyarakatan yang otonom. Dasar hukumnya pun diperkuat. Misalnya, melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri, posisi RT dan RW diakui sebagai lembaga kemasyarakatan desa atau kelurahan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat. Tugas utamanya difokuskan pada pelayanan masyarakat, pemeliharaan kerukunan hidup warga, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Jadi, kalau kita lihat sekarang, fungsi RT dan RW itu sangat luas. Mereka adalah jembatan pertama antara warga dengan pemerintah. Butuh surat pengantar ke Pak RT dulu. Ada masalah keamanan di lingkungan, seperti maling atau keributan, lapornya ke Pak RT. Mau ada kerja bakti membersihkan selokan? Yang menggerakkan biasanya juga pengurus RT. Mereka juga berperan penting dalam menjaga data kependudukan. Siapa yang baru pindah, siapa yang baru lahir, siapa yang meninggal, datanya ada di pengurus RT. Data ini sangat vital bagi pemerintah untuk perencanaan pembangunan, pembagian bantuan sosial, hingga pelaksanaan pemilu. Tanpa data akurat dari tingkat RT, semua program itu bisa berantakan. Menariknya, menjadi pengurus RT atau RW itu adalah sebuah pengabdian. Jabatan ini dipilih langsung oleh warga, dan seringkali tidak ada gaji tetapnya. Mungkin ada sedikit insentif dari pemerintah daerah, tapi jumlahnya biasanya tidak seberapa. Mereka bekerja atas dasar sukarela dan rasa tanggung jawab sosial terhadap lingkungannya. Jadi, kita harus angkat topi untuk para ketua RT dan RW di seluruh Indonesia yang sudah mendedikasikan waktu dan tenaganya. Jadi, Sobat Cakar TV, dari sebuah sistem kontrol penjajah bernama Tonarigumi, RT dan RW telah bertransformasi menjadi pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Ia adalah bukti kemampuan bangsa kita untuk beradaptasi, mengubah sesuatu yang negatif menjadi positif. Dari alat pengawasan menjadi sarana gotong royong. Dari alat eksploitasi menjadi jembatan pelayanan. Sejarah RT dan RW mengajarkan kita bahwa sebuah sistem itu tidak selamanya baik atau buruk. Semua tergantung pada tujuan dan bagaimana kita menjalankannya. Dan hingga hari ini, di tengah era digital yang serba canggih, peran tatap muka dan kepedulian antar tetangga yang difasilitasi oleh RT dan RW tetap tak tergantikan. Bagaimana menurut kalian, Sobat? Apa pengalaman unik kalian dengan Pak RT atau Bu RW di lingkungan kalian? Coba deh ceritakan di kolom komentar di bawah. Diskusi kita pasti bakal seru. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga wawasan kita jadi bertambah ya. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe channel Cakar TV, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.